Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau orang ingin mendalami tafsir Al-Quran, menerangkan Al-Quran, kata sebagian para ulama mengatakan harus mempunyai 15 ilmu syaratnya. Di antaranya, satu, harus menguasai ilmu lugat. Sebab dengan menguasai ilmu lugat bisa mengetahui maksud beberapa mufradat bahasa Arab. Imam Mujahid berkata, tidak boleh untuk orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir menerangkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran kalau tidak mengetahui ilmu lugat bahasa Arab. Yang kedua, harus mengetahui ilmu nahwu. Sebab makna lafaz itu bisa berubah-ubah dan jadi beda-beda makna sebab beda i'rabnya. Maka sangat perlu sekali dalam mengatur i'rabnya, dan kalau tidak diatur i'rabnya maka maknanya bakal amburadul, bakal acak-acakan. Yang ketiga, harus menguasai ilmu sorof. Sebab dengan menguasai ilmu sorof bakal tahu pada berdirinya kalimat sehingga jadi mengerti pada maknanya yang dimaksud. Dan kalau menemui lafaz yang tidak jelas, maka bisa dikembalikan pada asalnya itu kalimat, maka jadi jelas. Yang keempat, harus mengerti pada istiqoq, yaitu harus bisa mengembalikan lafaz pada asal pengambilannya, sehingga mengartikannya bakal halus sebab tahu asal maknanya. Yang kelima, keenam, dan yang ketujuh, harus menguasai ilmu bade, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu bayan. Nah, ini ilmu yang tiga ini besar sekali untuk menguasai ilmu tafsir. Sebab dengan adanya ilmu yang tiga ini bisa mengetahui berbagai macam rahasia dalam tertibnya kalam, dalam tertibnya omongan, sehingga ketemu halusnya makna dan maksudnya yang betul. 8. Harus tahu menguasai ilmu qiraat. Sebab dengan tahu pada cara-caranya. 9. Harus tahu Yang kesembilan, harus menguasai pada ilmu usuluddin dalam Quran. Banyak ayat yang menunjukkan dengan zahirnya pada yang mustahilnya pada Allah. Maka para ahli tauhid akan menakwili pada itu ayat dan membuat dalil untuk yang wajib, yang mustahil, dan yang wenang bagi Allah. Yang ke-10, harus menguasai pada ilmu usul fikih, yaitu untuk mengetahui jalannya membuat dalil untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran. Yang ke-11, harus mengetahui pada asbabun nuzul ayat tersebut dan berbagai macam kisahnya, sebab dengan mengetahui pada sebab diturunkannya ayat itu akan ketahuan makna ayat yang diturunkan pada Nabi. Yang ke-12, harus tahu pada yang menaksir dan yang dimansuh, supaya tahu pada ayat yang dipakai dan yang tidak dipakai. Yang ke-13, harus pintar menguasai ilmu fikih, yaitu supaya lurus dalam memaknainya, mufakat dengan madhabnya. Yang ke-15, harus punya muhabbat, yaitu
yang diberikan oleh Allah pada orang yang pintar serta mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, sehingga banyak orang yang takwa. Nah, itu ilmu yang merupakan penghormatan dari Allah. Hasil takwanya yaitu yang gak bisa dari asalnya, yang disebut dengan ilmu laduni. Nah, itu sahabat, sengaja saya ingin sampaikan ini. Jangan sampai sahabat gegabah menafsirkan Al-Quran. Kalau sahabat punya syarat ilmu yang 15 ini, silahkan. Tapi kalau tidak punya, jangan coba-coba menafsirkannya Al-Quran dengan akal sahabat. Sabab Nabi kita mengancam, man pasal Quran bi ra'yihi muta'ammidan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan akalnya dengan sengaja, maka siap-siap tempatnya nanti di neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kalau boleh sarankan, jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran dengan akal kita sendiri. Lebih baik kita membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang telah ada, yang karya para ulama kita. Seperti diantaranya tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, dan yang selain-lainnya. Nah, itu sahabat yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita, membawa kita ke jalan yang Allah ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.